Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu Barito Renewables Energy Tbk dengan kode emitennya BRAND. Profil dari perusahaan ini kita lihat dulu. PT Barito Renewables Energy Tbk merupakan perusahaan holding yang berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari grup Barito Pacific. Nah, Barito Renewables berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah dan mendukung target Indonesia untuk transisi menuju net zero emission. Nah, perseroan memulai operasional melalui salah satu entitas anak, yaitu Star Energy Geothermal Group, yang merupakan produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka. Nah, saat ini grup perseroan mengoperasikan 3 aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat dengan total kapasitas terpasang sebesar 886 MW, mewakili sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia. Nah, ini bisa dilihat kegiatan dari emiten BRAND. Nah, contohnya proyek-proyek panas bumi yang dijalankan oleh grup. Misalnya ada lokasi wilayah kerja panas itu di Wayang Windu, kemudian di Salak, dan di Darajat. Kemudian untuk struktur IPO, kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 4 miliar 500 juta lembar dengan persentase IPO-nya 3,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya sebesar Rp150 per lembar dengan harga pelaksanaannya Rp670 hingga Rp780 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat maksimal sebanyak Rp3.510 miliar dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT BNI Sekuritas. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya di 18 hingga 25 September, tanggal efektifnya 27 September, masa penawaran umum 2 hingga 4 Oktober, tanggal pencatatannya 4 Oktober, tanggal distribusi saham 5 Oktober, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 6 Oktober. Kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan secara rinci, yaitu sebesar 158 juta USD ini untuk membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited atau Bangkok Bank. Kemudian sisanya ini untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas dan perseroan sebagai pelaksanaan dari perjanjian penunjukan dan penggantian biaya yang telah ditandatangani oleh perseroan Star Seok tertanggal 3 Juli 2023 dan surat perseroan tertanggal 25 Agustus 2023 perihal penunjukan Star sebagai pemegang saham ACHI. Kemudian untuk keunggulan kompetitifnya, perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengusahakan sumber daya panas bumi dengan riwayat yang panjang di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak, keunggulan operasional dengan rekam jejak teknis yang kuat dan strategi yang efisien dari segi biaya, kemudian kontrak offtake jangka panjang terkait dengan PLN, profil keuangan yang kuat dengan arus kas yang dapat diperkirakan dan stabil, posisi yang tepat untuk memanfaatkan dinamika pasar listrik Indonesia yang menguntungkan, serta kebijakan yang mendukung tenaga panas bumi, serta tim manajemen yang berpengalaman dan pengalaman teknis yang mendalam. Kemudian untuk faktor-faktor risiko utamanya yaitu produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas perseroan. Risiko usahanya yaitu grup perseroan menghadapi risiko terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian oleh PLN dan PGE. Kegiatan usaha perseroan sepenuhnya tergantung pada 2 jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Kemudian kewajiban pemerintah berdasarkan surat dukungan ISC Wayang Windu dan surat dukungan GOC Wayang Windu hanya terbatas pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum dan lain sebagainya. Kemudian untuk risiko umum, yaitu perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha grup perseroan. Indonesia terletak di zona gempa bumi dan menghadapi risiko geologis signifikan yang dapat menimbulkan kerusakan pada pembangkit listrik perseroan.
Nah, ini menurunkan aset panas bumi perseroan dan menyebabkan grup perseroan harus menutup pembangkit listriknya. Selain itu, gangguan geologis yang signifikan dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, adapun bagi investor, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko likuiditas saham, risiko harga saham yang dapat berfluktuasi, risiko kemampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari, risiko penjualan saham di masa datang ini dapat mempengaruhi harga saham perseroan dan lain sebagainya. Kemudian untuk key financial highlights, yang pertama ada neraca keuangan. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 31 Maret 2023. Current rasionya sebesar 3,28 kali, debt to asset ratio 0,86 kali, debt to equity ratio sebesar 6,32 kali, DSCR 3,37 kali, dan ICR sebesar 3,29 kali. Kemudian untuk key financial highlights yang kedua ada laporan laba rugi, yang mana rasio-rasio utamanya per 31 Maret 2023, net profit margin atau NPM sebesar 26,97%, return on assets tercatat 1,14%, return on equity-nya 8,36%, kemudian revenue-nya tumbuh 10,05%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.